Sekarang kita akan berbicara dengan istilah yang sering sehari-hari kita dengar, itu batu dan batuan. Kira-kira apa bedanya antara batu dan batuan? Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas. Bedanya adalah stone dan satu lagi rock. Nah, kalau secara definisinya kita melihat batu itu adalah satu single name atau nama khusus dari satu kelompok batuan. Sedangkan batuan itu adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai jenis batu yang dikelompokkan berdasarkan cara terbentuknya. Jadi ada batuan yang terbentuk karena proses pembekuan magma, ada batuan yang terbentuk karena proses hasil pelapukan, ada proses karena perubahan temperatur dan tekanan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam skema gambar batuan ini yang disebut sebagai siklus batuan, semua induk dari batuan yang dikatakan juga sebagai ibu dari batu, itu adalah batuan beku yang berasal dari pembekuan magma. Jadi magma yang membeku baik di dalam ataupun di luar permukaan bumi, kemudian apabila dia kontak dengan udara, dia akan berinteraksi, akan mengalami suatu proses yang disebut dengan proses erosi dan pelapukan. Di mana batuan-batuan beku ini akan terurai menjadi ukuran-ukuran yang lebih halus. Kemudian dengan adanya air, dengan adanya udara, ataupun manusia, ataupun makhluk hidup lainnya, akan membawa partikel-partikel hancur ini ke satu tempat dan menaruh di satu tempat. Nah, apabila hasil pelapukan ini terkumpul dan mengalami proses kompaksi, sementasi, dia akan berubah menjadi batu. Ini yang disebut sebagai batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini apabila dia mengalami proses pelapukan dan erosi, dia bisa terurai kembali menjadi partikel-partikel sedimen. Dan bisa menjadi batuan sedimen. Apabila mengalami pembatuan dan penyemenan, dia akan menjadi batuan sedimen kembali. Apabila batuan sedimen tadi, dia akan mengalami perubahan temperatur dan tekanan yang tinggi, bentuk dan sifatnya akan berubah menjadi batuan yang kita sebut sebagai batuan metamorfik atau batuan metamorf. Nah, apabila batuan metamorf ini dia mengalami proses pelapukan ataupun erosi, dia bisa terurai kembali menjadi menjadi fragmen-fragmen atau jadi sedimen kembali dan berulang siklus menjadi batuan sedimen dan terus menjadi batuan metamorf. Apabila batuan metamorf ini mengalami pembekuan akibat perubahan temperatur dan tekanan yang tinggi, dia akan kembali mencair menjadi magma. Nah, inilah proses perubahan dari magma menjadi batuan beku. Batu beku ini dapat berubah menjadi batuan sedimen, dapat berubah menjadi metamorf apabila mengalami proses-proses tertentu. Begitu juga batuan beku bisa berubah menjadi batuan sedimen apabila mengalami proses-proses tertentu juga. Nah, di mana kita bisa menjumpai batuan-batuan tadi? Nah, batuan-batuan tadi yang kita kenal sebagai nama batuan sedimen, ini sebagai suatu kumpulan. Batuan beku ini juga suatu kumpulan dari batu-batu yang hasil pembekuan magma. Kemudian ada batuan sedimen yang terendapkan juga di suatu tempat yang kita kenal dengan nama istilah cekungan. Jadi batuan sedimen itu terbentuk di suatu cekungan. Kalau batuan beku terbentuk di jalur-jalur pegunungan. Sedangkan batuan metamorf itu umumnya terbentuk di jalur-jalur penunjaman. Ini metamorf yang terjadi di sini, itu ada metamorf yang akibat temperatur dan tekanan. Sedangkan metamorf lainnya ada lagi yang hanya dipengaruhi oleh tekanan, ada juga yang hanya dipengaruhi oleh temperatur. Nah, jadi secara garis besarnya, batuan yang ada di muka bumi ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok yang besar. Ada batuan beku,
batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, inilah salah satu contoh gambar di mana kita bisa melihat proses pembentukan batuan beku yang berasal dari magma. Dia adalah gambaran magma di bawah gunung api ini naik ke atas, kemudian mengalir di permukaan. Nah, istilah untuk batuan beku yang mengalir di permukaan ini, magma yang mengalir di permukaan, kita sebut sebagai lava. Dia contohnya juga, dia mengalir. Ini adalah batuan-batuan yang cair yang mengalir dari dapur magma. Dia kita sebut sebagai lava. Nah, ada lagi proses batuan beku lainnya yang terjadi di mana batuan-batuan ini menjadi hancur, menjadi debu akibat tekanan yang besar sehingga saya produk letusan gunung api. Ini bisa temperatur sampai 1000 derajat. Misalnya mungkin pernah Anda mendengar waktu gunung api meletus. Awan debu panas yang mengalir turun dari puncak gunung ke pinggir gunung, ke bawah. Nah, inilah salah satu contoh gambaran batuan beku yang tersingkap. Inilah suatu batuan beku. Nah, dari batuan beku ini, kita bisa mempelajarinya bagaimana proses terbentuknya ini. Apakah dia proses mengalir dari permukaan atau dia membeku di dalam permukaan. Kita bisa mengetahui ini. Nah, untuk detailnya, nanti ada pembagian pengelompokan batuan beku ini ada pada pelajaran materi yang lain kami sampaikan.